Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan ini akrab di sisi kita dalam sisi kehidupan. Sebagai salah satu contoh, pada awal pertemuan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Yang pertama, pernahkah kamu amati seorang anak kucing di rumahmu? Tentunya anak kucing yang semula tubuhnya berukuran kecil, lama-kelamaan bertubuh besar, bukan? Coba kamu amati biji jagung yang baru tumbuh sampai berbunga. Kamu perhatikan adik bayimu yang baru lahir. Setelah beberapa bulan kemudian, coba kamu perhatikan berapa tinggi dan berat badannya. Karenanya, dari beberapa pertanyaan yang ada di depan tadi, pada kesempatan ini akan kita pelajari bersama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Perlu juga diketahui bahwa apa sih pertumbuhan dan perkembangan itu, dan bagaimana proses yang terjadi. Pertumbuhan adalah penambahan sel-sel yang bobot tubuh yang bersifat irreversibel. Irreversibel berarti tidak dapat balik kembali ke asalnya. Contoh, ketika tadi ditanyakan adik bayi itu baru lahir, maka dia akan mengalami pertumbuhan menjadi berat badannya bertambah. Pertambahan berat badan itulah yang dinamakan dengan pertumbuhan. Karena itu berat badan bersifat irreversibel. Maksudnya, irreversibel itu tidak dapat kembali ke asal. Yang kemarin asalnya 2 kilo, sekarang menjadi 3 kilo, maka dari 3 kilo tidak akan menjadi 2 kilo lagi. Yang berikutnya yaitu perkembangan. Perkembangan adalah pertumbuhan yang disertai dengan organogenesis dan diferensiasi struktur serta fungsi. Perkembangan itu merupakan salah satu pertumbuhan yang disertai dengan terbentuknya organ-organ khusus dan memiliki fungsi struktur. Karena itu, pertumbuhan dan perkembangan ini tidak bisa dipisahkan karena berjalan seiring. Kemudian, beberapa hal yang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ini mengalami beberapa tahapan. Di antaranya adalah tahap
embrional. Yang kedua, tahap pasca embrional. Nah, dari dua tahap itu perlu dipahami pula bagaimana peristiwa tahap demi tahap tersebut. Kita coba melihat apa sih tahap embrional itu. Tahap embrional adalah tahapan embrio dimulai dari proses fertilisasi, yang berarti penyatuan sel telur dan sperma. Kemudian terbentuk zigot yang mengalami proses pembelahan, sehingga tahap embrio ini akan dikelompokkan menjadi beberapa fase. Di antaranya adalah fase pembelahan atau yang disebut dengan cleavage, yang membentuk morula. Kemudian fase blastula, fase gastrula, fase neurulasi, dan fase organogenesis. Nah, fase morula itu adalah fase di mana zigot mengalami pembelahan berkali-kali. Pembelahan zigot terjadi secara mitosis, yang berarti dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Pada saat pembelahan sel terjadi, pembelahan yang tidak bersamaan. Embrio yang terdiri dari 16 sampai 64 sel inilah yang disebut dengan fase morula. Fase yang kedua adalah fase blastula. Pada fase ini terjadi pembagian sitoplasma ke dalam 2 kutub yang dibentuk oleh fase morula. Pada fase ini, kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk. Hal ini ditandai dengan dibentuknya rongga di antara kedua kutub yang berisi cairan dan disebut blastosul. Nah, embrio yang memiliki blastosul disebut blastula. Proses pembentukan blastosul disebut blastulasi. Yang ketiga, fase gastrula. Pada fase ini, embrio mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosul. Sel-sel pada kutub fungsional akan membelah dengan cepat. Akibatnya, sel-sel pada kutub vegetatif membentuk lekukan ke arah dalam atau yang disebut dengan invaginasi. Pada peristiwa invaginasi akan membentuk 2 formasi, yaitu lapisan luar yang disebut dengan ektodem dan lapisan dalam yang disebut endodem. Bagian tengah gastrula disebut dengan arkenteron. Bagian luar yang terbuka pada gas menuju arkenteron disebut dengan blastofor. Pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi sebagian endodem menjadi bagian mesodem. Pada akhir fase gastrula,
telah terbentuk bagian endodem, mesodem, dan ektodem. Pada fase yang keempat, yaitu fase neurulasi. Apa neurulasi itu? Merupakan proses pembentukan bumbung net neural. Neurulasi pada manusia terjadi dimulai dengan lempeng neural yang terbentuk dari hasil penebalan lapisan ektodem. Fase yang kelima yaitu fase organogenesis. Pada fase ini, proses pembentukan organ di dalam tubuh setelah mengalami tahap embrionik, janin akan dilahirkan sehingga akan mengalami tahap pasca embrionik. Nah, pada tahap embrional ini terjadi 5 fase tersebut. Setelah fase organogenesis, maka akan menuju pada tahap pasca embrional. Nah, fase pasca embrionik merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan terjadi setelah lahir. Dalam tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendirinya dan semua tubuhnya sudah bisa bekerja secara normal. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia secara berurutan akan terjadi dimulai dari bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, hingga yang terakhir adalah masa manula. Nah, karena itu kita coba perhatikan bagaimana masa setelah fase embrionik itu. Kita lihat di sini. Yang pertama pada masa balita. Merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Masa balita ini memiliki beberapa ciri. Di antaranya perkembangan fisik sangat cepat. Jadi bayi itu ketika proses pertumbuhannya ini berkembang baik, maka perkembangan fisiknya juga akan mengalami pesat. Kemudian yang kedua, perkembangan motorik seperti tengkurap, merangkak, berjalan, kemudian berlari. Ini sangat pesat sekali. Kemudian yang ketiga, perkembangan komunikasi seperti tertawa, berteriak, mengucap satu kata, kemudian berbicara. Yang keempat, perkembangan kemudian seperti bertepuk tangan, meminta minum dari gelas, dan memakai baju sendiri. Ini merupakan ciri-ciri balita. Kemudian yang kedua, pada fase anak-anak. Pada fase anak-anak ini diperkirakan usia mulai dari 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan ciri-ciri daripada anak-anak mulai berpikir untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, rasa ingin tahu sangat besar sekali. Kemudian yang ketiga, keinginan untuk sesuatu sangat besar.
Kemudian yang keempat, mengenal baik dan buruk. Yang kelima, emosi masih berubah-ubah. Kemudian yang berikutnya, masa remaja yang diperkirakan antara usia 11 sampai 18. Nah, pada masa inilah yang dinamakan masa puber pertama. Pada masa puber ini terjadi perubahan fisik dan psikologi yang pesat sekali, baik itu yang dialami oleh anak perempuan maupun yang dialami oleh anak laki-laki. Nah, pertanyaannya, perubahan seperti apa yang dialami oleh laki-laki dan perempuan? Kita coba lihat apa perubahan fisik pada anak laki-laki. Masa puber seorang laki-laki dimulai ketika organ-organ reproduksi laki-laki telah berfungsi. Masa puber ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Kemudian sperma itu harus diketahui dihasilkan oleh testis. Nah, ciri-cirinya apa? Anak laki-laki yang sudah masuk masa puber pertamanya, dada menjadi lebar dan bidang. Yang kedua, suara membesar dan berat. Yang ketiga, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Yang kelima, jakun membesar. Sedangkan yang dialami oleh seorang perempuan, apa perubahan fisik ketika anak perempuan ini masuk pada masa puber pertama? Nah, di antaranya masa puber seorang perempuan dimulai ketika organ-organ produksi perempuan telah berfungsi, sama seperti pada seorang laki-laki. Masa puber ini ditandai dengan haid atau menstruasi. Apa itu? Keluarnya darah dari lubang vagina ketika peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Peristiwa pelepasan ovum dari ovarium itulah yang dinamakan dengan ovulasi. Sedangkan lama siklus menstruasi perempuan berbeda-beda. Lama masa menstruasi dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi terjadi 28 hari. Sedangkan ciri-ciri alat kelamin sekunder pada seorang perempuan adalah payudara dan pinggul membesar, kulit menjadi halus, suara kecil dan lembut, tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Selanjutnya, pada masa manula, yang berarti manusia lanjut usia, ini kisaran usia 50 tahun ke atas. Ciri-ciri manula yang pertama, penurunan fungsi organ-organ tubuh, misalnya berkurangnya pendengaran, gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang kropos
atau yang disebut dengan osteoporosis. Tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun. Yang keempat, pada wanita mengalami menopause. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Terkait dengan fase menstruasi, maka menstruasi akan dialami oleh seorang wanita dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, rata-rata menstruasi terjadi setiap 28 hari dalam sebulan. Yang kedua, sel telur yang sudah matang di ovarium akan dikeluarkan serta ditangkap oleh fimbre pada tuba Fallopi. Yang ketiga, sementara dinding rahim menebal pada saat proses telur menjadi matang sampai dengan telur berjalan menuju tuba Fallopi. Yang keempat, bila tidak terjadi fertilisasi, telur akan rusak dan meluruh bersama dengan dinding rahim yang telah menebal. Ini siklus menstruasinya yang 28 hari dalam 1 bulannya. Kemudian mari kita simak video pada proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Sebelum mengetahui bagaimana prosesnya, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran, baik volume, bobot, dan jumlah sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Manusia mengalami 2 tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu masa prenatal atau sebelum kelahiran, masa postnatal atau sesudah kelahiran. Masa prenatal dimulai ketika terjadi pembuahan dan terbentuk zigot dalam sel telur. Sel telur membelah menjadi ratusan dan menempel di dinding rahim, menjadi embrio dan mulai membentuk struktur manusia. Alat pencernaan, pernafasan, dan jari-jari mulai dibentuk, jantung mulai berdetak. Bayi mendapatkan makanan dari plasenta dan sudah bisa bergerak. Bentuk membulat, kulit warna merah jambu, rambut mulai lebat. Dan masa pertumbuhan terus berlanjut sampai proses kelahiran atau postnatal. Masa postnatal, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua atau lanjut usia. Masa bayi 0 sampai 2 tahun. Masa bayi adalah masa awal pertumbuhan manusia sejak lahir hingga berumur 18 atau 24 bulan. Masa anak-anak 2 sampai 11 tahun. Masa awal
anak-anak yaitu periode perkembangan yang berentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Masa pertengahan akhir anak-anak ialah periode perkembangan yang berentang dari usia kira-kira 6 sampai 11 tahun. Masa remaja 12 sampai 20 tahun. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang dimasuki usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Ciri-ciri remaja. Yang pertama, pertumbuhan fisik lebih cepat dibandingkan masa anak-anak. Yang kedua, terjadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang keempat, emosi meluap-luap. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada pria, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan rambut di sekitar alat kelamin luar. Suara menjadi besar, pertambahan berat dan tinggi tubuh, dada tumbuh menjadi bidang. Tanda-tanda pertumbuhan seksual pada remaja. Pada wanita, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar, payudara mulai membesar, dan pinggul membesar. Masa dewasa 21-60 tahun. Masa awal dewasa ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau usia awal 20-an tahun dan berakhir pada usia 30-an tahun. Masa pertengahan dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan berentang hingga usia 60-an tahun. Masa tua atau lanjut usia 60 tahun ke atas. Masa tua atau masa akhir dewasa merupakan periode perkembangan yang bermula pada 60-an tahun atau 70-an tahun dan berakhir pada kematian. Pada masa ini, manusia memasuki masa lanjut usia yang dikenal dengan manula. Ciri memasuki masa manula antara lain adalah organ-organ tubuh mulai berkurang kemampuannya, kulit tampak keriput, gigi mulai tanggal dan tidak tumbuh lagi. Pigmentasi rambut kepala berkurang dan penglihatan mulai kabur. Pendengarannya berkurang dan daya tahan tubuh melemah sehingga mudah terserang penyakit. Pada wanita ditandai dengan menopause, yaitu berhentinya ovarium menghasilkan sel telur sehingga tidak lagi mengalami haid atau menstruasi. Thank you for watching. Demikian materi pertumbuhan dan perkembangan. Sampai pada bab berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di SMA Mazratul Ulum Paciran, Lamongan.